Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fawzia dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam akan presentasikan tentang strategi menggapai puncak kesuksesan untuk memenuhi tugas salah satu mata kuliah kewirausahaan dan etika bisnis Islam. Langsung saja di sini. Setiap individu punya pemahaman sendiri dalam memahami arti kata sukses. Nah, dalam kita meraih kesuksesan tersebut, akan banyak kegagalan-kegagalan yang akan kita hadapi. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan dalam kita meraih kesuksesan tersebut di sini ada 10. Yang pertama yaitu punya keyakinan yang salah. Jadi seseorang yang mempunyai keyakinan yang salah, maka dia tidak akan bisa mencapai kesuksesan. Karena kesuksesan dicapai saat kita atau diri kita punya keyakinan yang tidak salah tersebut. Jadi saat kita mempunyai keyakinan yang salah, itu adalah salah satu faktor yang membuat kegagalan, yang menjadi faktor kegagalan tersebut. Yang kedua di sini adalah tujuan yang tidak jelas. Jadi, saat kita ingin mencapai kesuksesan, maka kita harus mempunyai tujuan yang jelas. Nah, saat kita memiliki tujuan yang tidak jelas, maka itu adalah salah satu faktor juga yang faktor yang kedua yang mempengaruhi kegagalan dalam diri kita untuk mencapai kesuksesan tersebut. Yang ketiga adalah menganggap tujuan mustahil. Jadi saat kita akan mencapai berjalan untuk menuju kesuksesan, kita harus percaya diri dengan diri kita sendiri. Tidak ada yang tidak mungkin. Jadi saat kita menganggap apa yang akan kita capai atau tujuan kita itu mustahil, maka itu adalah faktor yang membuat kegagalan dalam meraih kesuksesan. Yang keempat, tidak merasa harus. Yang kelima di sini tidak punya strategi yang terbukti berhasil. Jadi saat kita ingin mencapai kesuksesan, kita harus mempunyai strategi yang sudah terbukti berhasil seperti itu. Dan yang keenam, meletakkan tanggung jawab kepada orang lain. Kita yang ingin meraih kesuksesan, bukan orang lain, jadi kita harus bertanggung jawab pada diri kita sendiri untuk meraih kesuksesan tersebut. Yang ketujuh, mudah menyerah. Jadi jatuh bangun sudah pasti. Jadi saat kita ingin meraih sebuah kesuksesan, maka kita tidak boleh menyerah. Saat kita jatuh, kita harus bangkit lagi. Jadi untuk mencapai kesuksesan tersebut, kita harus jatuh bangun dulu dan tidak menyerah seperti itu. Kita harus bangkit lagi, saat kita jatuh harus bangkit lagi. Jadi tidak boleh menyerah. Yang kedelapan, tidak mengelola hidup seperti bisnis yang harus untung. Yang kesembilan, terpengaruh oleh feminisme dan optimisme orang lain. Jadi kita yang ingin meraih kesuksesan, kita tidak boleh terpengaruh oleh orang lain. Tidak boleh terpengaruh oleh feminisme atau optimisme oleh orang lain. Yang terakhir adalah tidak punya mentor yang menggerakkan dia bagaimana mencapai puncak kesuksesan. Jadi saat kita ingin meraih puncak kesuksesan, kita harus memiliki mentor untuk menggerakkan kita bagaimana mencapai puncak kesuksesan. Jadi saat kita tidak mempunyai mentor yang menggerakkan kita, maka itu adalah salah satu faktor yang membuat kita gagal dalam meraih kesuksesan tersebut. Itu saja untuk faktor kegagalan. Dan dari faktor kegagalan tersebut, ada cara untuk mencapai kesuksesan. Yang pertama adalah keyakinan yang benar dan bulat untuk menjadi sukses. Jadi saat kita ingin meraih kesuksesan, kita harus memiliki keyakinan yang benar dan bulat. Kita harus meyakinkan diri kita sendiri, yakin agar kita bisa menjadi sukses. Seperti itu. Yang kedua, menetapkan tujuan yang jelas dan mantap. Jadi saat kita untuk menjadi sukses, maka kita harus menetapkan tujuan kita. Benar-benar menetapkan tujuan kita dan menjalani tujuan, yaitu tujuannya harus jelas dan mantap seperti itu. Yang ketiga,
menumbuhkan keyakinan untuk mencapai tujuan. Jadi kita harus menumbuhkan keyakinan kepada diri kita sendiri bahwa kita bisa sukses. Seperti itu. Bagaimana kita bisa mencapai tujuan? Kita harus menumbuhkan keyakinan dalam diri kita sendiri untuk mencapai tujuan tersebut. Mencapai apa yang kita mau, mencapai apa yang disebut sukses tersebut, seperti itu. Yang keempat, harus mencapai tujuan. Jadi dalam kita sendiri harus tanamkan, kita harus bisa mencapai tujuan tersebut. Yang kelima, strategi untuk sukses dengan cepat dan aman. Jadi saat kita ingin sukses, kita harus memiliki strategi untuk sukses tersebut. Itu dengan cepat dan aman. Jadi harus cepat dan aman. Yang keenam, mengetahui jalur ilmiah dan mudah. Jadi untuk mencapai kesuksesan kita harus mengetahui jalur ilmiah tersebut yang mudah, seperti itu. Dan yang ketujuh, membuat rencana yang realistis. Jadi kita harus membuat rencana yang realistis, bukan yang ribet seperti itu, agar kita bisa meraih kesuksesan. Yang kedelapan, bertindak sesuai dengan rencana. Jadi saat kita ingin kesuksesan, kita harus bertindak sesuai rencana. Yang kedelapan, memonitor dan terus berjalan. Jadi saat kita ingin meraih kesuksesan, kita harus tetap berjalan, memonitor diri kita sendiri untuk bagaimana menjadi sukses. Yang ke-10 atau yang terakhir di sini, bertanggung jawab dan terus berjalan dan bertindak. Jadi kita yang ingin sukses, kita juga yang harus bertanggung jawab dalam kesuksesan diri kita sendiri. Terus berjalan dan terus bertindak. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.